takut mati, takut dianiaya, takut hari ini yang sedang kita jalani kekurangan apa yang kita makan, minum, pakai. Terlebih besok hari apa yang kita juga makan, minum, pakai. Takut menjalani itu, saudara. Kemudian takut karena ada lembah, takut karena ingin atau siapa mau menganiaya kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah produk kita manusia. Itulah daging kita manusia yang selalu takut. Tapi ingat saudara, engkau sudah ditebus dengan darah Yesus Hamasiah Yesus Kristus. Engkau perlu melihat itu, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan yang telah menebus engkau. Artinya engkau tidak perlu takut dengan itu. Saudara, saya berdoa buat saudara, sebelum kita akan melanjutkan pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Setiap pemirsa, setiap yang mendengar, bahkan yang menyaksikan video ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Bahkan Engkau buka hati pikiran mereka ya Bapa, supaya mereka dapat menikmati kasih-Mu. Tidak takut, tetapi mereka berani, mereka ada di dalam pertolongan-Mu selalu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu khawatir dengan hidup ini. Karena Yesus Tuhan kita menolong Anda. Jadi ketakutan itu bukan lagi produk kita sebagai seorang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Tapi kita adalah manusia-manusia yang baru. Bukan roh ketakutan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi roh keberanian. Amin, saudaraku. Pada saat ini, mari kita akan bacakan renungan firman Tuhan bersama saya. Saudara yang sedang memegang HP dan di sana ada Alkitab elektronik. Saudara terlebih yang sedang memegang Alkitab, kau juga akan membaca saat ini. Dan kita sama-sama membaca, saudara, Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 dan 24. Begini firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, engkau jatuh, engkau takut, itu tidak ada gunanya. Tapi yang ada gunanya adalah engkau berani menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Dia jamin, saudaraku, bahwa setiap orang, setiap langkah-langkah kita, apabila kita berkenan kepadanya, apabila kita percaya kepada Yesus, maka kita tidak sampai tergeletak. Apabila engkau jatuh pun, kepala kita diangkatnya. Kita diangkat dari sebuah kejatuhan itu. Saudara sedang sakit, saudara sedang ada di dalam kelemahan, sedang ada di dalam sebuah, katakanlah sedang jatuh, sedang tidak bisa berdoa, sedang tidak bisa melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Saudara, setelah engkau membaca, mendengarkan firman ini, kau kembali melihat bahwa keberanian harus engkau punya dalam menghadapi hidup ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, suatu waktu bersama saya ada seorang teman saya yang memang lain iman percaya dengan saya dan berbincang-bincang dengan saya, sharing dengan saya. Dan kami saling bertanya, saling juga akan memberikan pendapat tentang hidup ini. Maka saudara, suatu waktu saling bertanya, dan yang pertama sekali giliran saya untuk bertanya kepada teman saya berkata kepada dia, jika Anda jatuh di dalam lubang yang paling dalam, jikalau Anda jatuh di dalam jurang yang paling dalam, dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengangkat Anda, tidak terjangkau lagi pertolongan manusia, saudara, apakah apa yang engkau katakan dan apa pendirian saudara dengan sebuah kejadian itu bagi dirimu? Dan dia jawab terhadap saya, saudara, dia berkata bahwa tentu saya hanya pasrah. Saya timbang-timbang, saudara, kalau seorang hanya yang pasrah, artinya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada pengharapan lagi. Nah, saudara,
Selanjutnya, dia juga bertanya kepada saya seperti halnya pertanyaan yang sama. Bagaimana kalau Anda juga nanti jatuh pada jurang yang paling dalam, dan tentu tidak ada yang bisa terjangkau manusia untuk menolong Anda? Engkau berbuat apa? Dan bagaimana sikap hati Anda dalam melakukan itu dan menghadapi itu semua? Dan saya akan jawab dengan tegas kepada dia, bahwa pada saat saya jatuh sampai kepada jangkauan dalam dan tidak bisa dijangkau oleh manusia, dan pertolonganku ada dari Tuhan yang kusembah, yaitu ada tangan Tuhan Yesus yang mengangkat saya, karena dia sudah katakan bahwa jangan khawatir akan hidupmu, aku menyertai engkau. Mari saudara, satu ayat lagi kita akan baca firman Tuhan. Yesaya pasal yang 41 ayat 13. Baca bersama saya saudara. Yesaya pasal yang ke-41 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku Tuhan Elohimmu. Sebab aku Tuhan Elohimmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah jaminan, sebuah firman dijamin bahwa dia datang menolong kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini Anda tidak perlu takut asal engkau percaya. Jangan perlu takut dalam menghadapi segala hal-hal ini. Kalau kita akan melihat saudara bagaimana Tuhan Yesus akan berkata kepada yaitu orang-orang yang bahagia, yang memberikan semangat kebahagiaan, bahwa berbahagialah kamu kalau engkau dianiaya. Saudaraku, bahagia kita kalau dianiaya sebab kita mengenal Yesus Kristus. Berbahagia kita kalau kita itu dianiaya karena iman kita kepada Yesus. Tapi ingat, tidak pernah dibiarkannya. Engkau ditolongnya, engkau disertainya. Haleluya. Saudaraku diberkati pada saat ini. Dan saya percaya bahwa engkau diingatkan kembali bahwa tidak perlu takut dalam menjalani hidup. Lakukan dan jalankanlah hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan dia akan memberkati engkau. Dalam nama Yesus. Amin.